Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Donghua Animation. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Masih bersama admin Umam Sambulan yang masih gemar menonton anime. Pada video kali ini kita akan coba kembali bahas hal-hal menarik dari donghua populer saat ini. Dan kita akan tentukan tema diantaranya ialah tentang celah besar antara beberapa protagonis utama dalam beberapa donghua. Di antaranya ialah protagonis Xiaoyan di Battle to the Heaven, Xiahou di The Perfect World, dan Tangsan di Soulland ya. Dengan alasan ketiganya menentukan bahwa mereka harus melakukan plot cerita sebagai pembalas dendam, mengapa hanya Tangsan yang ditolak sepenuhnya oleh para netizen? Oke, sebelum kita bahas lebih dalam, tentunya bagi teman-teman yang baru mampir, kalian bisa dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sebagai pendahuluan, 3 protagonis pria dari beberapa animasi Tiongkok fantasi, yaitu Xiahou, Xiaoyan, dan Tangsan, semuanya jadikan kata balas dendam sebagai inti utama dalam cerita. Tetapi perlakuan terakhirnya kenapa sangat berbeda? Jika kita melihat alurnya, fantasi memang tidak lepas dari balas dendam, dan balas dendam tidak lepas dari kecurangan. Di antara karya fantasi yang diadaptasi oleh animasi Tiongkok, ada banyak cerita di mana protagonis laki-laki mengikuti rutinitas ini. Dan 3 yang spesial adalah Xiahou dalam The Perfect World, Xiaoyan dalam Battle to the Heaven, dan Tangsan di dalam cerita Soulland. Ketiganya pada dasarnya berada di jalan balas dendam selama proses pencapaian kekuatan tertinggi di ceritanya ya. Pengaturannya tampaknya sama, tetapi perlakuan mereka bertiga di mata penggemar sama sekali berbeda. Meskipun ketiganya melakukan balas dendam dalam alur cerita, Xiahou dan Xiaoyan tidak dikritik banyak oleh para netizen, tetapi Tangsan selalu tidak disukai oleh semua orang. Apa alasannya? Yang pertama ialah tentang memamerkan keadilan. Faktanya, apakah itu novel yang keren atau tidak, protagonis harus memiliki alasan yang masuk akal jika dia ingin mengatasi rintangan sepanjang jalan dan membunuh sebuah jenis dewa dan monster untuk menjadi yang terkuat. Dan alasan ini harus diterapkan pada dasar keadilan. Jadi, apakah itu Kaisar Yan, Kaisar Huangtian, atau Sang Dewa Laut, mereka semua pada dasarnya memiliki pengaturan untuk memamerkan keadilan dirinya. Yang pertama kita bahas tentang bajingan Yandi atau bajingan Kaisar Yan. Membandingkan kepribadian ketiganya, kita dapat dengan mudah menemukan perbedaan antara Tangsan dan 2 lainnya. Meskipun mereka juga memiliki atribut keadilan, Xiahou dan Xiaoyan yang berbeda dari Tangsan. Yang pertama-tama kita bahas adalah Kaisar Yan atau Kaisar Api Xiaoyan. Sebagian besar balas dendamnya adalah semacam pembalasan dari penghinaan dirinya. Karena dia dihina atau keluarganya atau bahkan beberapa temannya yang dihina atau disakiti, maka setelah dia menjadi lebih kuat, dia akan membunuh orang yang melakukan hal tersebut kepada dirinya, keluarganya, atau bahkan kepada teman-temannya untuk memberi orang rasa keadilan. Dan tentu saja di antara kita semua tidak akan ada orang yang bisa membiarkan keluarganya atau teman mereka diintimidasi oleh orang lain atau bahkan menunggu sampai dibunuh oleh pihak lain. Jadi bahkan jika Kaisar Yan melakukan terlalu banyak dalam proses balas dendam, bahkan jika dia sedikit bajingan, semua orang dapat memahaminya karena penonton memiliki empati dengan Xiaoyan dan dapat memahami tindakannya yang tidak dimiliki oleh Tangsan. Yang kedua, sifat pasif Kaisar Huangtian. Adapun Xiahou sebenarnya lebih pasif daripada Xiaoyan. Jika Xiaoyan dipukuli secara pasif dan kemudian melakukan serangan balik, maka Xiahou benar-benar dikejar dan dipukuli sepanjang waktu. Xiahou memiliki tulang tertinggi sejak dia dilahirkan, dan dia tidak memprovokasi siapapun pada awalnya. Tetapi beberapa orang sangat menginginkan bayinya. Sejak dia masih kecil, Xiahou ditempa oleh segala macam hal. Jadi Xiahou hanya bertanya siapakah penjahat yang memukulinya ketika dia masih kecil. Ini adalah Xiahou, seorang anak yang hanya ingin membela keluarganya dan menemukan orang tuanya, tapi dihalangi oleh sekelompok orang jahat di sepanjang perjalanannya. Dan kemudian orang jahat itu dipukuli oleh Xiahou setiap kali dia bertemu dengan mereka. Hanya satu kata untuk The Perfect World, yaitu kata keren, karena terlalu banyak pertarungan di situ ya. Dan protagonis pria ini juga sangat keren. Siapa yang akan menyemprotnya tentu saja tidak akan ada
Tentu saja tidak akan ada penolakan dari para netizen dengan alasan Shihao ini. Tangsan yang malang. Terakhir kita berbicara tentang Tangsan. Sebagai perbandingan, Tangsan secara alami diatur untuk menjadi seorang pembalas dendam yang lebih mirip dengan Xiaoyan, tetapi proses balas dendam Tangsan selalu dikeluhkan oleh para netizen. Kita katakan di atas bahwa setiap orang bersimpati atas balas dendam Xiaoyan, lalu mengapa Tangsan tidak bisa melakukannya? Pertama-tama, Tangsan sendiri memiliki rasa keadilan yang kuat. Ini sangat bertentangan dengan kata balas dendam. Xiaoyan dapat melakukan apa saja untuk keluarga dan teman-temannya. Xiaoyan tidak merasa bahwa dirinya orang yang suci dan dia tidak merasa bahwa dia salah dalam melakukan hal tersebut. Karena di masa-masa sulit, yang kuat memiliki keputusan akhir. Dia tidak mengiklankan dirinya sebagai perwujudan keadilan atau orang suci. Dia adalah seorang pembalas dendam. Dan Tangsan tentu saja berbeda. Penulis dari Soulen ingin membentuk Tangsan menjadi tubuh yang benar-benar suci, tetapi betapa sulitnya. Orang suci yang benar-benar tanpa cacat dan tanpa sisi gelap sangat tidak bijaksana untuk menempatkan pengaturan seperti itu pada seorang protagonis, terutama seorang pembalas dendam. Tangsan digambarkan sebagai keadilan mutlak, jadi bagaimana dia bisa membalas dendam? Karena itu setiap kali dia melakukan kesalahan, dia akan dikeluhkan oleh banyak orang. Karena semua orang tidak mengerti mengapa seorang yang suci yang akan menjadi dewa melakukan hal-hal yang tidak adil atau hal-hal yang curang. Dan ketika dia terlalu banyak memamerkan keadilan, dan orang-orang tidak akan menerima bahwa orang-orang yang baik bisa melakukan hal-hal curang seperti itu. Lalu sebagai penutup, dalam Soulen membunuh makhluk roh adalah hal yang biasa. Tetapi Tangsan tidak bisa membunuh mereka, karena kita ketahui bersama istri Tangsan dan juga ibunya adalah makhluk roh. Untuk melindungi perasaan Xiaowu atau ibunya, dia ingin hanya membunuh binatang yang jahat saja. Desain karakter yang terjerat semacam ini secara alami menyebabkan Tangsan banyak dikeluhkan dengan disebut sebagai seorang protagonis yang mempunyai standar ganda, yang disebabkan oleh desain karakter yang ingin menjadi seorang yang suci dan benar-benar murni. Dan Tangsan sebetulnya tidak cocok untuk hal seperti itu, apalagi sebagai seorang dari sekte Tang selalu menggunakan istilahnya senjata rahasia ya. Dan senjata rahasia ini identik dengan seseorang yang berperilaku curang ya. Dan alasan Kaisar Huangtian atau Kaisar Api Xiaoyan tidak memiliki masalah ini justru karena kedua orang tersebut tidak memiliki kepribadian yang terlalu sempurna sejak awal cerita. Oke, itulah topik hari ini. Jadi menurut kalian, manakah yang menurut kalian sebagai protagonis yang paling sempurna di hati kalian? Apakah itu Shihao atau Xiaoyan atau Tangsan? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan ini hanya pendapat dari admin, jadi jangan salahkan admin ya. Silahkan tulis apapun komentar kalian di kolom bawah, dan kita akan ketemu lagi dengan pembahasan donghua populer lainnya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak video sampai akhir. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.